pertanyaan yang menarik di chat box. Ini pertanyaan yang sesuai dengan tema yang tekstual banget. Ini dari Mbak Ivena Fauzia. Assalamualaikum Pak Kiai, saya izin bertanya, apakah di Indonesia atau negara mana yang sudah mempraktekkan perempuan menjadi wali nikah? Dan apakah ada keputusan fatwa MUI yang memperbolehkan perempuan menjadi wali nikah ya? Ini yang tekstual banget dengan tema kita. Padahal kita tadi memperdalam dari hadis wali nikah itu laki-laki. Begitu Pak Yai, monggo. Ya, saya belum tahu dan setahu saya kayaknya belum ada. Tapi saya juga belum tahu. Jadi termasuk misalnya negara-negara yang mengaku mazhab Abu Hanifah itu saya belum tahu ada teks undang-undang yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah. Nah, itu tantangan kita. Nanti saya bilang begini juga. Hakim, perempuan menjadi hakim itu di fikih ulama berbeda pendapat. Di fikih ya, ulama boleh nggak perempuan menjadi hakim? Itu ulama berbeda pendapat. Tapi kita harus tahu bahwa di seluruh dunia ini tidak ada satupun negara yang membolehkan perempuan menjadi hakim syariah kecuali Indonesia. Padahal fikihnya udah berbeda pendapat, tapi nggak ada yang berani menerapkan. Nggak ada gitu loh. Kalau hakim sekuler banyak di mana-mana. Tapi hakim syariah itu hanya Indonesia. Saya dengar Malaysia sudah membolehkan beberapa tahun yang lalu, tapi terlambat. Kita sudah sejak tahun Mbah Wahid Hashim ya, membolehkan perempuan masuk fakultas syariah sehingga menjadi hakim. Itu sudah lama dan banyak di antara kita perempuan menjadi hakim. Jadi wali nggak boleh, tapi hakim boleh. Hakim di atas wali padahal. Iya. Di atas wali. Jadi tidak semua yang ada di fikih, bahkan tidak semua yang ada di Quran, itu ternyata juga bisa diterapkan. Atau bisa dijadikan pandangan. Jadi itu fakta ya, saya nggak tahu bagaimana ya tugas kita bersama-sama. Saya bilang kalau pertanyaannya ada tidak, saya belum tahu. Setahu saya belum ada undang-undang manapun, termasuk yang tadi, mazhab Abu Hanifah itu. Nah, jangankan wali, atau saya nggak tahu lebih tinggi apa nggak hakim syariah itu. Itu padahal ya fikihnya banyak yang membolehkan, walaupun sebagian besar tidak membolehkan, tapi ya mazhab Abu Hanifah dan lain membolehkan misalnya. Tapi hanya Indonesia yang bisa menempatkan hakim syariah itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Sama ketua mufti, itu cuma perempuan yang pernah menempatkan Mbak Nyai Khuzaimah Tangguh sebagai ketua komisi fatwa MUI. Di tempat lain nggak ada. Padahal nggak ada yang melarang loh, itu tuh nggak ada yang melarang dalam fikihnya gitu. Dan yang begini-gini tuh banyak. Jadi ternyata isu sosialnya lebih kuat dibanding ajarannya itu sendiri. Saya juga sering mengatakan misalnya yang paling sederhana sekali. Sederhana itu artinya kelihatan terang benderang di ayat Qur'annya bahwa ayat An-Nisa 128 itu tentang kemungkinan laki-laki selingkuh. Lalu ayat 129 kemungkinan laki-laki untuk poligami yang tidak adil, tidak maslahat, tidak ihsan. Karena itu 130-nya cerai saja. Wa in yatafarraqu, bahkan cerai itu yughnillahu kullan min sa'ati. Dengan bercerai bisa jadi perempuan akan yughni, akan lebih kaya, lebih mandiri. Tapi tidak ada satupun narasi dengan atas nama Islam yang mengatakan lebih baik cerai dibanding poligami. Tidak ada. Padahal ayat Qur'annya jelas sekali. Wa in yatafarraqu, apabila kedua belah pihak bercerai, yughnillahu, maka Allah akan mengkayakan kullan, salah satu di antara mereka, terutama perempuan, min saati, dari kekayaan Allah. Kenapa wa in yatafarraqu? Karena ayat sebelumnya mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Pernikahan poligami itu sulit adilnya dan perempuan akan banyak tersakiti. Nah, karena sulit maka buka kemungkinan untuk cerai. Tapi sebagian besar narasi kita sabar, syukur, surga ketika poligami itu. Kenapa begitu? Ya karena tadi suasana agama kita lebih banyak dikondisikan oleh keinginan, harapan, atau nafsu yang mungkin lebih ke laki-laki, bisa jadi, saya tidak tahu ya. Atau mungkin juga ke perempuan, tapi perempuan yang model penguatannya lebih ke laki-laki. Jadi yang ada Qur'annya saja juga tidak mudah kita sebarkan.
Jadi yang ada di fikihnya sekalipun tidak mudah menjadi undang-undang karena kita belum siap. Gitu. Padahal Quran itu 15 abad yang lalu. Gitu, 15 abad yang lalu bicara poligami itu ada adilnya mana, adilnya mana, adilnya mana. Sekarang kan terserah, nggak perlu izin dan lain-lain, bahkan dipromosikan dan lain sebagainya. Ini kan contoh 14 abad yang lalu sudah turun, sekarang kita berbalik lagi gitu. Artinya adalah bahwa ini PR mandat kita bersama, mari kita betul-betul kembali kepada esensi rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Ya walaupun belum ada, misalnya kontekstuali itu, ya mari kita memperkuat kultur kita, memperkuat akhlak kita, memperkuat yang mudah-mudahan besok para politisi kita, para parlemen kita, para pemimpin kita lebih berani untuk memastikan kehidupan kita, laki-laki dan perempuan, lebih adil, lebih maslahah, lebih sakinah, lebih mawaddah, dan lebih rahmah untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan, terutama mereka yang bisa jadi justru jarang memperoleh rahmah tersebut. Gitu Mbak Puswa, makasih.